Biasanya hal tersebut itu miss. Kita tidak tahu apakah timnya mendapatkan problem atau enggak. Kenapa hari sebuah standarisasi dari engineering proses yang sudah kita sepakati dan kita berusaha mencari menunjukkan ideal berarti teman-teman itu cukup bagus dalam melakukan breakdown dari subtasknya ya. Kalau ini mungkin mereka kurang di breakdown sih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman, sobat-sobat IT, teman-teman software developer, para solution architect, dan rekan-rekan engineering leader lainnya di channel The Legend Programmer seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal atau Kang Legend. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara atau berdiskusi sesuatu yang agak beda ya. Kita tidak akan berbicara mengenai coding atau kita juga tidak akan berbicara mengenai software arsitektur. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai engineering proses atau agile metodologi dan kita akan banyak berbicara mengenai Scrum Project. Adapun judul kali ini adalah Burn Down Chart Analysis. Seperti biasa, mungkin pengenalan singkat saja bagi teman-teman yang belum tahu saya. Saya adalah Denusni Fahri Rijal dan yang mengurus channel The Legend Programmer. Punya pengalaman cukup lama di dunia software development, sekitar 20 tahun lebih. Dan ya punya pengalaman di engineering leader itu lebih dari 6 tahun atau mungkin 7 tahun. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh, nah saya ingin berbicara dulu mengenai latar belakang atau eh, cerita kenapa saya ingin berbagi mengenai burn down chart analysis ini atau cerita bagaimana saya sampai menggunakan burn down chart analysis ini untuk engineering proses di tim saya, di tim engineering dan apa sih eh, pencetusnya sehingga kita harus menggunakan burn down chart analysis. Jadi singkatnya begini teman-teman, sekitar 6 tahun yang lalu ya atau mungkin 5 tahun yang lalu saya itu join ke sebuah perusahaan tech company di mana waktu itu saya mendapatkan sebuah challenge dari atasan saya langsung dan dari manajemen, dari teman-teman di HR dan jajaran BOD untuk apa? Untuk dapat meningkatkan performance atau kinerja dari tim engineering atau tim teh di perusahaan tersebut. Nah, hal ini kenapa? Karena berdasarkan informasi dari mereka bahwa mereka itu memiliki tim teknologi, tim engineering yang rata-rata tiap sprintnya itu delivery rate-nya yang mereka bisa deliver ke production itu sangat rendah. Kira-kira waktu itu ada di kisaran rentang antara paling tingginya itu di 70, rendahnya itu bisa sampai ke 50 persen sukses terdeliver ke production dari setiap komitmen yang telah teman-teman engineering atau teman-teman teh itu sepakati.
Nah, hal ini sangat, mengganggu, kinerja dari tim bisnis juga. Kenapa? Karena tim bisnis waktu itu memang lagi kencang-kencangnya dan memang membutuhkan, dukungan delivery dari, platformnya itu, segera sebisa mungkin, bisa dipakai oleh end user. Nah, dari sanalah, ceritanya berawal, tantangan yang saya, hadapi. Dari sana pula ya saya berusaha, bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini gitu ya, bisa bisa membantu teman-teman di teh sehingga mereka bisa, meningkatkan kinerja atau meningkatkan, performance mereka di tiap sprint-nya. Di sisi lain, pada dasarnya mereka itu sehari-hari itu sudah, menggunakan agile metodologi pada dasarnya. Mereka sudah menggunakan, kayak sprint planning, stand up, meeting, eee, s sprint retrospektif dan lain-lain. Intinya semua seremonial dari, agile metodologi atau dari, tiap sprint itu sudah mereka lakukan. Tetapi ternyata, eee, kinerja yang mereka hasilkan itu masih, jauh. Nah, dari sanalah saya di awal-awal join ke perusahaan tersebut mulai, mencari solusi, mulai berdiskusi dan mulai mencari informasi ya. Pertama mungkin tadi informasi hanya dari hanya dari atasan dan jajaran, manajemen serta BOD, tetapi saya juga berusaha mencari informasi atau validasi ke teman-teman engineering. Takutnya terdapat kesalahpahaman atau takutnya terjadi, miskomunikasi antara teman-teman di engineering dengan, teman-teman di departemen lainnya atau bahkan mungkin teman-teman di, karyawan itu dengan jajaran, manajemen. Nah, ceritanya memang panjang gitu dan akhirnya memang saya berusaha dengan, dengan, teman-teman kayak tim produk, teman-teman, tim bisnis, itu mencari sebuah standarisasi dari engineering proses yang sudah kita sepakati dan kita berusaha mencari, kekurangan di proses-proses sebelumnya. Nah, kita perbaiki engineering prosesnya, ya ini contoh saja, bisa dilihat ini adalah contoh, eee, kesepakatan engineering proses kita yang disepakati oleh tim teh, tim produk, teman-teman di QA, serta di tim bisnis. Nah, Burn chart analisis ini adalah salah satu bagian, dari, engineering proses yang kita perbaiki atau engineering proses yang kita, enhance seperti ini. Nah, lebih detail mengenai engineering proses mungkin nanti kita, coba bahas lebih dalam, tetapi di kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas mengenai burn down chart analisis saja. Apa itu burn down chart analisis, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan insight dari, informasi burn down chart analisis ini. Tentunya kita nanti berbicara juga, success story-nya ketika kita, mengimplement si burn down chart analisis ini. Oke, jadi itu teman-teman, latar belakang, konteksnya kenapa saya ingin, menyampaikan mengenai burn down chart analisis ini. Oke, ada satu hal lagi yang, lupa saya sampaikan, yaitu, eee, pain point dari teman-teman di engineering dan di organisasi secara keseluruhan, ketika mereka sudah mengimplement
atau menggunakan agile metodologi, sudah menerapkan Scrum Project juga, tetapi di setiap sprint itu mereka sering tadi ya, sering misalkan deliver hanya sekitar 70%. Dengan demikian berarti setiap sprint itu ada tas-tas yang tidak terdeliver pada sprint yang lagi aktif. Nah, ini menjadi tumpukan tugas yang tidak beres. Artinya ketika misalkan sprint pertama mereka hanya deliver 70%, berarti ada 30% lagi tas-tas itu tidak terbereskan, dia akan kebawa ke sprint selanjutnya. Nah, sprint selanjutnya lagi dapat tambahan tas lagi, sehingga beban mereka 100% plus 30% tadi. Sehingga di sprint kedua mereka mendapatkan beban 130. Terus menerus sampai beberapa sprint. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu kelelahan, mereka itu exhaust, lalu tekanan semakin tinggi gitu ya, tekanan dari jajaran manajemen semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin ke sini, semakin sprintnya berjalan, semakin sedikit sekali yang bisa mereka deliver. Kenapa? Karena ya tadi tasnya semakin bertambah, lalu ada tumpukan tas-tas dari tas yang belum mereka selesaikan di sprint sebelumnya. Di sisi lain juga timbul permasalahan quality dari deliver. Jadi quality dari platform yang terdeliver itu semakin hari semakin berkurang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena teman-teman itu dikejar-kejar waktu terus, lalu mereka harus menyelesaikan utang kerjaan, plus mengejar tas sprint yang lagi aktif. Dengan demikian, ya mereka pasti tidak akan memperhatikan quality. Nah, ini menjadi bom waktu. Akibatnya apa? Akibatnya platformnya menjadi banyak bug, softwarenya menjadi banyak bug, dan akhir-akhirnya kualitas code-nya itu jauh sama sekali. Ya, bisa-bisa kita harus melakukan refactory lagi, bahkan mungkin harus memperbaiki code-nya sangat besar gitu ya, hampir seperti kita membuatnya dari awal. Nah, ini adalah pain point yang akan dirasakan oleh tim-tim walaupun sudah menggunakan engineering proses menggunakan agile metodologi, tetapi tiap delivernya itu masih terlalu masih banyak utang komitmen yang belum dibereskan. Jadi ingat, ini adalah komitmen yang mereka sanggupi, lalu mereka utang dari komitmen-komitmen tadi. Ya, ini mungkin bisa terjadi mereka tidak bisa tidak bisa menahan terhadap permintaan yang datang terus, sehingga ya semakin numpuk. Dari sini aja sih bisa kita lihat berarti ada mismanagement dari tas-tas yang harus mereka selesaikan. Jadi tasnya tidak berkurang, bahkan bertambah, sedangkan tim teman-temannya ini ya semakin kesini tuh semakin berat, baik itu psikologis mereka ataupun kerjaan mereka. Oke, jadi itu latar belakang semuanya yang men-trigger saya harus memperbaiki engineering proses, saya harus mengambil sebuah standarisasi yang disepakati oleh tim bisnis dan tim produk, dan disepakati juga oleh tim engineering. Dan di dalamnya juga saya mencoba mengimplementasikan burn down chart analysis supaya kita bisa tahu real problemnya atau kejadian yang sebenarnya itu di setiap sprint itu seperti apa. Oke, kalau begitu kita mulai setelah panjang lebar berbicara mengenai latar belakang permasalahan yang dihadapi. Oke, kita masuk dulu ke pengertian dari si burn down chart analysis itu apa.
Jadi secara definisi yang dimaksud dengan burn down chart analysis ini sebenarnya mudah ya. Jadi burn down chart analysis ini sebenarnya hanya berupa grafik garis atau grafik kartesius. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, dan dari grafik tersebut kita mendapatkan gambaran relasi atau hubungan antara pekerjaan yang menjadi task dari tim dengan waktu pekerjaan. Jadi biasanya dalam sumbu Y itu adalah pekerjaan ya, beban kerja mereka. Lalu dalam sumbu X-nya adalah waktu yang mereka gunakan selama satu sprint. Nah, biasanya si benda chart analisis ini digunakan oleh tim Scrum. Jadi bukan oleh tim Kanban ya, karena memang ini cocoknya digunakan oleh tim Scrum selama selama pekerjaan mereka sehari-hari dan digunakan untuk memantau kemajuan dan pembakaran tugas dalam sprint. Jadi di sini dikatakan kenapa karena disebut burn down berarti pembakaran artinya memang ada ada tugas-tugas yang dikerjakan dan diselesaikan. Oke. Lalu sebenarnya burn down chart grafik ini tuh sederhana, mudah dipahami. Namun walaupun sederhana itu banyak tim yang sering mendapatkan kesulitan untuk memahami makna penuh di balik grafik tersebut. Nah, harusnya dengan grafik tersebut ya tim manajer teknik, misalkan engineering manager, team lead, product manager ataupun mungkin project manager dapat memantau dan mengatur kecepatan seluruh anggota tim. Nah, misalnya nih, dengan memantau grafik burn down chart ini, kita engineering leader dan tim juga itu bisa mengetahui progres pekerjaannya masing-masing. Nah, kita sebagai leader ya dapat meminta anggota tim untuk apa? Untuk meluangkan waktu lebih, waktu banyak, dan upaya untuk mengejar tenggang waktu dari setiap sprint. Ketika apa? Ketika kita melihat indikasi bahwa ada sebuah task yang pekerjaannya itu belum bergerak-bergerak. Nah, ini bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari burn down chart analisis ini. Jadi dengan menganalisis burn down chart ini kita itu bisa tahu bahwa sprint ini tuh akan selesai dengan tepat waktu atau sprint ini akan molor gitu ya berdasarkan apa? Berdasarkan data. Dengan demikian kan berarti kita bisa mengambil aksi, misalkan tim leader, tim engineering manager itu bisa berdiskusi dengan tim produk terhadap situasi yang ada. Dari sana mereka bisa melakukan win-win solution supaya apa? Supaya pekerjaannya secara esensial bisa terdeliver, artinya sprint goal-nya bisa terdeliver dengan cara-cara tertentu. Nah, jadi di sini tuh kita bisa mengetahui hambatan yang terjadi. Bahkan ya kita tuh bisa mengetahui ada blocking atau tidak ketika proses sprint berlangsung. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman insight dari chart burn down chart analisis ini. Oke, selanjutnya komponen dari burn down chart ini apa aja? Ya, tadi sebutkan ada sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau sumbu X ini mewakili waktu selama sprint
berjalan, sedangkan sumbu Y ini mewakili atau menggambarkan jumlah pekerjaan yang tersisa yang harus diselesaikan. Nah, ini nanti bisa berupa story point, bisa berupa poin, bisa berupa total task atau total isu, dan bisa juga dia memonitor eh, field-field yang kita buat secara manual. Dan tentunya telah kita tentukan. Oke, di sini juga nanti ada yang ketiga. Yang ketiga tadi kan sumbu X itu adalah apa? Eh, Sumbu X ini adalah waktu, sumbu Y-nya berhubungan dengan jumlah tas, dan di sini nih adalah garis kemajuan. Jadi di sini adalah grafik yang menunjukkan kemajuan dari progres pekerjaan tim kita. Oke, selanjutnya pemilihan metrik yang cocok dan benar untuk tim. Jadi kalau dari standarnya seperti ini grafiknya ya, ada hari, ada story, ada grafik kemajuan. Nah, ketika memilih metrik, maka ada dua pendekatan. Pertama, X-nya tetap berupa hari ya, tetapi kita menggunakan sumbu Y sebagai jumlah tugas yang tersisa pada sprint. Jadi di sini nanti sumbu Y-nya adalah menghitung atau mengcounting jadi dari number of task yang masih belum beres. Nah, keuntungannya apa? Ya keuntungannya chartnya mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami. Tetapi kerugiannya chart ini apa ya? Chart ini tuh tidak bisa memberikan estimasi usaha yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi beberapa tugas itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, bahkan mungkin lebih dalam. Jadi kalau hanya menggunakan jumlah tas yang belum beres, ya mudah dipahami, tetapi ya kesulitannya itu kita tidak bisa mengetahui kompleksitas dari tugas yang sedang diselesaikan. Kedua, pemilihan metrik ini sumbu X-nya tetap menggunakan waktu, sedangkan sumbu Y-nya diisi dengan story point. Story point remaining. Nah, story point ini nanti akan merepresentasikan dari dari tingkat kompleksitas dari pekerjaan. Jadi dengan ini lebih akurat dalam melacak penyelesaian tugas dibandingkan dengan grafik sebelumnya. Jadi apabila kita menggunakan story point yang menggambarkan kompleksitas, kita akan mendapatkan tambahan beban kerja mereka itu sebenarnya seperti apa, lalu tas-tasnya itu sebenarnya itu seberapa susah gitu. Oke, itu adalah metrik yang bisa kita pilih. Selanjutnya kita bahas kemanfaatan dari bundle chart analisis ini. Ya tadi memang di awal-awal telah dijelaskan ya, di awal-awal telah dijelaskan bahwa manfaat dari bundle chart tadi banyak membantu. Nah, kita lebih detail. Nanti manfaat dari bundle chart ini ada manfaat selama proses sprint dan ada setelah proses sprint. Selama proses sprint, manfaat yang bisa digunakan adalah pertama,
kita bisa memantau apakah sprint kita itu sesuai dengan target kita atau enggak. Ya, jadi kita bisa mengetahui velocity, bisa mengetahui apakah sprint ini kemajuannya seperti apa. Kedua, kita bisa menilai apakah semua cerita atau story ya dalam ini atau tugas akan selesai tepat dengan waktu atau enggak. Nah, makanya kan nanti kita bisa lihat dari story point yang tersisa. Ketiga, kita juga bisa membimbing dan memberikan masukan yang perlu sebagai engineering leader untuk tim kita. Ketika melihat dari kurva tadi. Jadi kita bisa membimbing tindakan apa aja nih yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dari kurva itu nanti bisa kita ngelihat apakah timnya mengalami kendala atau enggak. Jadi kalau si bundle chat analysis ini dilakukan dengan baik dan benar, kita bisa mengetahui kapan timnya ini mengalami kendala dan kapan timnya ini tidak. Kalau tanpa bundle chat analysis biasanya hal tersebut itu miss. Kita tidak tahu apakah timnya mendapatkan problem atau enggak. Kenapa hal ini dibutuhkan? Karena rata-rata ya kalau engineering-nya udah dewasa gitu ya, mereka bisa mengemukakan ke tim atau ke grup atau ke kita bahwa mereka itu mengalami kendala, tapi ada juga yang mereka tuh diam-diam. Baru kita ketahuan di akhir sprint. Dilihat dari ya tadi tasnya itu tidak bisa terdeliver atau telat atau ya banyak bug yang dihasilkan. Itu adalah kelebihan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari bundle chat analysis selama proses sprint. Selanjutnya setelah sprint. Nah, kalau setelah sprint, manfaat yang bisa kita dapatkan, kita bisa menggunakan bundle chat analysis ini sebagai indikator dari kinerja tim selama sprint tadi. Nah, kita bisa gunakan untuk apa? Untuk event retrospektif. Untuk menganalisis keakuratan estimasi gitu ya, kesulitan tugas, kinerja tim, blocking yang terjadi, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk improve atau untuk perbaikan sprint kita selanjutnya. Jadi si bundle chart itu nanti post sprint itu bisa kita gunakan untuk mengetahui dan retrospektif baik untuk kita ataupun untuk tim. Oke, itu adalah kemanfaatan dari bundle chart analysis. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara membaca grafiknya? Nah, grafiknya itu sebenarnya mudah, cuma ada 3 gitu ya. Pertama, sesuai jalur gitu ya, ada di jalan yang lurus. Kedua, ada di jalan yang berkelok-kelok ya, banyak tanjakan dan lain-lain. Artinya pekerjaannya banyak terbengkalai. Ketiga, pekerjaannya itu cepat ngebut gitu ya. Nah, cuma ada 3 tadi. Oke, pertama, kalau yang pekerjaan timnya ini on track, itu kalau antara grafiknya itu pas mendekati atau berdekatan dengan garis acuan gitu ya. Garis acuan tuh yang titik-titik apa? Garis titik-titik, sedangkan yang progres itu ini nih garis tadi. Jadi kalau ternyata dia mendekati bahkan persis ya berarti on track gitu ya. Selama ini timnya bisa menjaga velocity pekerjaannya ya kita yakin bahwa tasnya tuh akan eh, beres. Beres tepat waktu. Kedua adalah grafik yang menunjukkan bahwa sprint ini akan berada
apa, jauh dari schedule, jauh dari jadwal. Nah, ini ditunjukkan dari apabila burn down chart-nya ini ada di atas garis normal ini, garis acuan kurva standarnya. Jadi kalau ada di atas, ini berarti apa ya? Berarti banyak tugas yang belum beres, banyak problem yang dihadapi oleh tim, dan mungkin saja ada blocking sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Jadi kalau ada di sini tuh ya kita harus sudah bisa ngomong ke mereka, oh ini ada problem nih, teman-teman harus meluangkan waktu untuk bisa memberikan effort lebih supaya apa? Supaya komitmen mereka itu bisa selesai dengan tepat waktu. Di sini tuh udah warning tengah jalan, jadi kita sudah bisa membantu dan menanyakan ke teman-teman untuk mengambil tindakan yang lebih baik supaya ya sprintnya masih bisa diselamatkan. Jadi kalau ada di atas, ya berarti ini menunjukkan sprintnya tidak akan tepat waktu ya. Kalau apa? Kalau terus dibiarkan. Ketiga adalah apabila ketika burn down chart-nya itu ada di bawah garis standar tadi. Nah, kalau ini berarti misalkan kita ada mendapatkan kondisi ini itu di pertengahan sprint gitu ya, di sini tetapi grafiknya udah ke bawah, udah ke sini, ini ya berarti eh ya tasnya itu akan beres pada waktunya bahkan mungkin lebih cepat. Tetapi ada suatu hal, bisa saja memang kerjaannya mudah, ya berarti memang eh, timnya itu terlalu menganggap susah ya, jadi terlalu overestimate, mereka terlalu pede, sehingga apa ya, sehingga beban kerjaan mereka itu terlalu mudah gitu. Nah, ini dilihat. Atau bisa saja ternyata mereka kurang ini ya, kurang detail dalam pekerjaannya. Jadi mereka cepat-cepat me, eh, menganggap bahwa tasnya itu udah beres gitu. Jadi mungkin belum sampai pengetesan tim QA, tetapi mereka sudah sudah cepat-cepat menyatakan bahwa tas mereka selesai. Oke, nah itu tiga cara membaca benda catnya tadi. Oke, selanjutnya untuk kita bisa memahami lebih detail, kita harus tahu nih pola grafik benda cat itu ada apa aja. Nanti kita bisa tahu lebih dalam kondisi dari tim. Oke, pola grafik benda cat ini ya pertama memang pembaruan status tidak benar atau tidak berkonsisten. Oh ya, ini artinya gini. Eh apa? Kita yang pertama ini adalah penjelasan untuk grafik ini. Ini pola pertama. Ini pola pertama ini adalah ketika pembaruan status itu tidak benar atau tidak konsisten, ketika proses pemecahan tugas tidak memadai. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini lebih parah lagi. Nah, ini kondisinya artinya pembaharuan tas atau pembaharuan dari misalkan ya kita menggunakan Jira misalkan, pembaruan dari apa ya di Jira itu baru mereka update itu hanya di akhir sprint. Jadi ketika sprint berlangsung tuh mereka tidak melakukan update apapun. Nanti ketika sudah beres aja mereka ujuk-ujuk langsung menyelesaikan tas mereka. Jadi yang kedua ini menunjukkan bahwa sprintnya tidak berjalan dengan baik sekali. Kenapa? Karena mereka nggak aktif dalam sehari-hari mengupdate Jira mereka ya, atau tas mereka. Mereka hanya update di akhir sprint aja. Langsung langsung ke ke bagian yang dan ini pola-pola terjelek dan ini berarti memang timnya itu belum
dilaksanakan agile proses dengan benar. Oke, selanjutnya ketiga. Nah, kalau ketiga ini pola grafiknya, pola mendahului atau terlambat dan dapat mencerminkan estimasi tugas yang akurat atau tidak. Oke, jadi kalau di sini tuh ini pola ketiga. Jadi ada spike gitu ya. Ada spike asalnya tuh kerjaannya tuh turun lalu dia naik lagi ke atas. Nah, ini mengidentifikasi bahwa ada penambahan task atau ada penambahan poin yang terjadi di tim. Jadi mereka itu mungkin di situ dapat feedback, oh ternyata eh, pekerjaannya itu masih kurang atau mungkin masih bug, sehingga mereka menambahkan task baru ke sini ya untuk menyelesaikan sprint goal tadi. Karena sprint goal tuh mau tak mau harus diselesaikan, walaupun harus ada task yang ditambah. Gitu. Jadi ini ada penambahan task, ya ini berarti ketika sprint planning atau ketika dia melakukan apa breakdown task itu kurang detail. Banyak informasi yang tidak tersampaikan. Misalkan tim produknya kurang detail, ya, menjelaskan menjelaskan apa sprint goal dan menjelaskan pekerjaan untuk sprint tadi. Atau memang ada komunikasi miskomunikasi. Oke, jadi itu adalah pola grafik yang bisa kita ambil insight. Oke, selanjutnya ini adalah pola keempat. Maaf tadi ada ini satu pola atau pattern yang terlewatkan. Jadi sekali lagi ini pola keempat. Di pola keempat ini kita bisa mempelajari dari grafik ini kita mendapatkan informasi bahwa tim itu harus berjuang dan berusaha lebih eh, banyak lagi, lebih besar lagi perjuangannya. Kenapa? Karena kondisi ini terlihat bahwa tim itu dalam kondisi berdarah-darah untuk menyelesaikan semua tugas atau task sesuai dengan tenggat waktu yang ditargetkan. Nah, apabila dari kurva yang selalu berada di atas, lalu kurvanya dalam waktu yang singkat terjadi penurunan atau drop ke ke bawah sehingga mau mendekati garis normal ya, garis arahan garis arahan pekerjaan terbaik. Nah, di sini menunjukkan ada dua hal. Pertama, mungkin terjadi penambahan team member ya yang mengerjakan eh, tugas atau memang terjadi perubahan skop. Jadi skop pekerjaannya direduksi. Nah, dari sini bisa dilihat kalau lama kurvanya di atas lalu ujuk-ujuk ke bawah, nah ada dua kemungkinan. Nah, jika tim sudah disiplin dan bekerja menyelesaikan tugas, tidak ada hal sia-sia yang dikerjakan oleh tim tentunya dan tidak terjadi hambatan, maka hal-hal berikut ini yang harus kita perhatikan. Pertama, tambahkan jumlah tim ya. Jadi kalau dari kurva keempat ini timnya tuh udah disiplin, sudah pokoknya mereka sudah all out aja, maka ini yang bisa dibantu untuk apa ya? Untuk bisa menjaga sprint kita tepat waktu. Jadi satu, kita mau tak mau harus bernegosiasi untuk menambahkan jumlah tim ya minimal bisa membantu untuk menyelesaikan walaupun pada dasarnya penambahan jumlah tim ini efeknya tidak terlalu signifikan. Tetapi ini bisa salah satu usaha kita untuk menambahkan tim atau yang akan benar-benar signifikan itu adalah kurangi skop atau ruang lingkup pekerjaan
dengan menghilangkan beberapa story atau beberapa task atau tugas yang istilahnya itu tidak menjadi high priority. Selama kita bisa mengejar MPP, artinya, eee, masih dikejar minimum, feasible, eee, naik ke production-nya ya, eee, alangkah baiknya kita, kurangi scope dari, task-nya. Dan jangan lupa nanti di akhir retrospektif, karena kita ini dapat melihat dari grafik dan chart analisis ini, kita elaborasi bersama-sama apa yang membuat, tas itu lama dikerjakan. Apakah, permasalahan-permasalahan yang, menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, dari sana baru kita diskusi dengan timnya, diperbaiki, jangan sampai hal tersebut kejadian. Jadi intinya nih dari pola-pola ini tuh kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dari pola tersebut bisa kita ambil kesimpulan lalu bisa kita jadikan untuk apa, untuk, perbaikan sprint kita di kemudian hari. Jadi ingatlah bahwa, agile metodologi itu adalah sebenarnya continuous improvement dan continuous learning. Tanpa 2 hal ini ya kita tidak akan mendapatkan, progres, tim menuju yang lebih baik. Selanjutnya adalah batasan. Nah, jadi walaupun, eee, Bundle Chat ini powerful, tapi tetap dia memiliki, batasan. Batasannya itu apa? Ya batasannya itu, bahwa pertama, grafik Bundle Chat ini sebenarnya tidak dapat memberikan informasi berapa banyak pekerjaan yang dilakukan ya. Data ini dapat diilustrasikan dengan menggunakan, burn-up chart. Jadi, burn-down chart analisis ini tidak bisa memberikan informasi berapa banyak, sisa sisa pekerjaan. Jadi, maaf, bukan sisa, berapa banyak, pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ini nanti bisa dibantu dengan menggunakan burn-up chart, kebalikan dari burn-down. Kedua, sulit untuk mengambil atau membaca data untuk menggambarkan perubahan dalam cakupan, menggambarkan dalam, cakupan luang lingkup si, backlog. Jadi, kalau perubahan di backlog ini agak sulit. Nah, biasanya ini bisa dibantu kita menggunakan tambahan kumulatif flow diagram. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk pelengkap. Ketiga, perhitungan default dari keadaan perhitungan default dari keadaan ini, dari status progresnya ini dihitung dari paling kanan atau berada pada posisi selesai atau dilepas naik ke production. Hal ini menimbulkan ilusi terhadap proses yang terjadi. Jadi disarankan kita menggunakan custom field yang datanya diupdate setiap hari agar lebih fleksibel atau kita menggunakan plugin chat berbayar. Jadi maksudnya gini, burn down chart ini secara default itu tidak dihitung dari progres. Jadi dalam satu story itu kan ada progres ya. Nah, biasanya secara default kalau kita menggunakan Jira, dia menghitung si burn down chart analysis ini menghitung apabila si grafiknya itu udah ke kanan. Kalau udah di kanan baru mereka kalkulasi. Nah, itu salah satu kendalanya. Nah, ini kalau default. Nah, ini bisa kita tangani dengan kita menggunakan plugin tertentu, tetapi ini berbayar atau kita menggunakan custom field. Jadi kita bisa menggunakan custom field yang nanti diisi sebagai
poin dari Subtask. Nah, ini nanti kita bisa atur. Jadi kalau Subtask-nya beres, itu bisa dikurangi. Nah, kalau secara default dia hanya mengurangi dari story point. Nah, kalau story itu hanya bisa berkurang kalau sudah ke kanan. Nah, kalau ini kan sama aja dengan yang tadi. Jadi kita ngebantunya dengan membuat custom field. Baru custom field itu kita gunakan untuk tadi untuk menghitung pengurangan tas-tasnya. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Nah, terakhir mungkin ini adalah success story. Salah satu success story dari penggunaan burn-down chart analysis. Di sini kan bisa terlihat tuh grafiknya pertama memang ini cukup sangat ideal gitu ya. Jadi benar-benar mengikuti garis arahan. Dan di sini juga bisa kita lihat awal berarti mereka ini udah mulai ada pekerjaan nih. Jadi hari pertama mereka sudah ada tas yang mereka selesaikan dengan katanya ini berkurang ya. Tasnya berkurang, ini berarti sudah ada tas yang mereka selesaikan. Ini artinya ya kompleksitas dengan story point itu pas. Kenapa? Karena waktunya itu kelihat seimbang antara ke kanan dengan ke bawah. Nah, kalau kedua, ini kedua itu menunjukkan bahwa mereka mungkin overestimate. Jadi tasnya itu mereka mungkin anggap mudah gitu ya, tetapi penyelesaian itu jadi lebih lama. Kenapa? Karena di sini mereka penyelesaiannya lebih lama, tetapi yang bisa mereka kerjakan itu sedikit. Dari sini kan terlihat story point yang mereka habiskan itu sedikit. Nah, kalau yang keempat ini melihat yang ketiga ini menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan benar. Artinya semakin banyak ke kanan, ya artinya semakin lama, harus ketika beres itu harus semakin dalam. Ini dilihat bahwa ini story point-nya gede, ya, dan memang susah, tetapi mereka selesai sesuai dengan nilainya. Jadi membutuhkan sehari atau 2 hari, lalu ininya turun ke bawah. Artinya memang sebanding satu story yang besar itu kan menunjukkan kompleks bisa mereka selesaikan. Di sini kelihatan sedikit-sedikit. Nah, ini menunjukkan ideal berarti teman-teman itu cukup bagus dalam melakukan breakdown dari subtasknya ya. Kalau ini mungkin mereka kurang di breakdown sih atau memang tasnya memang besar gitu ya atau kompleks. Tapi kalau terlalu banyak seperti ini, nah kita harus hati-hati di retrospektif. Ini ada kemungkinan ketika planning atau ketika kita breakdown task, ini tuh kurang kedetailkan ya, seperti itu. Nah, kalau kita kedetailkan, maka subtasknya kan menjadi lebih banyak dan nilai itu semakin kecil-kecil. Seperti ini. Oke, itu jadi ini salah satu success story sebuah burn down chart waktu itu ya dari contoh tim saya. Oke, apa selanjutnya? Ini kan kita sudah tahu dari burn down chart ini dan kegunaannya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membahas masih berhubungan dengan engineering proses, tetapi bagaimana efeknya terhadap quality code. Kita akan membahas mungkin di nextnya mengenai quality code dan
code analysis. Oke, jadi itu teman-teman apa istilahnya itu penjelasan video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tolong di-share dan di-subscribe untuk membantu kemajuan dari channel kita ini. Oke, begitu teman-teman semuanya. Video kali ini berguna untuk kita para engineering dan berguna juga para engineering leader. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.